semangat nih Kak, sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita mulai ibadah nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang perlu kita persiapkan. Nah adik-adik, biar lebih semangat, Kak Dea mengajak adik-adik buat memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Dea mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang disambung dengan lagu Ku Daki-Daki. Musik! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinar terang, harum samar berkicaulah si padang, hawanya mengajak kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Nah adik-adik lipat tangannya, lalu tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati tidur kami dan Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami, tolong Engkau berkati ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita memuji nama Tuhan lagi nih dengan judul Sukacita di Hatiku. Musik. Adalah
adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan nih. Tapi sebelumnya kita mau puji nama Tuhan dulu. Kita mau puji nama Tuhan dengan judul Kasih Yesus. Musik. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Papa. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan. Oh Yesusku. Haleluya. Shalom semuanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kalian ambil satu amplop, tulis nama kalian, hari, tanggal, dan bulan untuk pada hari ini. Selagi kalian mempersiapkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan pada hari ini agar berguna untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selagi kalian mempersiapkan persembahan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Berilah yang Baik.
Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Ya, di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih ya buat liturgos kita pada hari ini yang melayani kita dalam ibadah gabungan. Ada Kak Talita dan Kak Dea dan juga Kak Nathan. Terima kasih ya kakak-kakak semua. Walaupun kalian sibuk mempersiapkan ujian, tetapi kalian tetap nomor satukan yang namanya pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik semua, di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai dari tanggal 4 sampai 10 Juli 2021. Nah, dengan bertambahnya usia kalian, artinya kalian sudah semakin dewasa. Ya, dewasanya itu harus dalam segala hal, ya. Jadilah anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Selalu andalkan Tuhan Yesus ya sayangku dalam segala proses kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Happy birthday. Adik-adik, di sini Kak Esther tidak bosan-bosannya juga mengingatkan kalian ya untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, bahkan bermutasi ya adik-adik ya. Dan sekarang pemerintah sudah mencanangkan kepada kita semua selaku masyarakat untuk menggunakan masker sebanyak 2 lapis. Jadi tolong, kalau itu memang tidak perlu kalian keluar, kalian tetap di rumah saja. Jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Ingat, disiplin protokol kesehatan 5M. Terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan itu gaya hidup kita di era new normal. Jadi adik-adik jangan sampai lengah dengan yang namanya virus COVID-19. Jaga diri kalian supaya orang-orang di sekitar kita juga tetap sehat. Salam sehat selalu. Oke adik-adik, buat kalian yang sedang mengalami masalah atau berbeban berat, Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu kita yakini itu adalah rancangan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan. Oleh karena itu kita juga selalu yakin dong bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila melihat teman-teman kita yang sedang kesusahan atau bersedih, berbeban berat, mari kita dukung mereka dengan doa. Mari kita hibur mereka, beri mereka pengharapan supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tetap semangat ya sayangku semua, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau menginformasikan kepada kita semua bahwa Bapak Pendeta Yudi Komang, STH, sekarang telah menjadi Ketua Majelis Jemaat GKE Tangkiling ya. Jadi di sini Kak Esther mewakili seksi pelayanan anak dan juga seksi pelayanan remaja mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan dari Bapak Pendeta Yudi Komang selama ini bersama seksi pelayanan anak dan remaja. Kami yakin dan percaya Bapak senantiasa diberkati dan semakin heran lagi dalam melayani Tuhan di tempat baru Bapak. Semangat melayani ya Pak Pendeta ya. Salam dari kami semua, anak-anak sekolah minggu dan remaja Jemaat GKE Bukit Tunggal. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk minggu ini. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di dalam ibadah kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom adik-adik, selamat datang di kelas besar. Baik adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas kita di kelas besar, kita mau memuji nama Tuhan dulu dengan judul Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa. Sehingga sekarang ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kami juga mau beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita untuk adik-adik di kelas besar minggu ini, Kak Cia punya cerita nih. Pada suatu hari ada seorang bernama Hari. Nah, jadi si Hari ini memiliki kebun semangka adik-adik. Nah, jadi pada suatu hari ada sesuatu kejadian yang membuat si Hari ini kecewa dan marah adik-adik. Jadi pada saat itu ibu si Hari ini bingung. Hari, kenapa kamu? Katanya. Nah, terus akhirnya si Hari ini menjelaskan. Ibu, aku kan mau mengambil semangka. Nah, semangka itu tuh besar. Tetapi aku ingin memetiknya waktu hari ulang tahun ayah, supaya semangka yang besar itu akan kujadikan hadiah dan akan kuberikan ke ayah. Terus kata si ibunya Hari. Terus si Hari jawab, semangka itu ibu, pas aku mau ambil, semangka yang besar itu ternyata tidak ada atau menghilang. Hah? Masa sih? Kata si ibu Hari. Gak mungkin nak, katanya. Kita kan memiliki pagar yang cukup tinggi dan juga pintu pagar itu dikunci. Jadi tidak mungkin ada orang yang mengambilnya. Terus Hari pun berkata, tidak ibu, itu sudah hilang atau sudah diambil orang. Karena si Hari ini melihat sebuah jejak kaki yang itu bukan jejak kaki dia. Melainkan jejak kaki itu lebih besar daripada jejak kaki si Hari, adik-adik. Si Hari pun sangat sedih adik-adik, dia kecewa dan juga marah adik-adik. Dia sudah lama menunggu semangkanya hingga menjadi besar dan buat ayahnya. Tetapi semangka itu malah dicuri orang adik-adik. Nah adik-adik, pengalaman yang tadi atau cerita yang Kak Cia cerita tadi, yang Kak Cia sampaikan kepada adik-adik itu tidak aneh untuk orang Israel. Karena tiap tahunnya mereka takut orang mencuri hasil panen mereka. Bagaimana mungkin ya? Karena 40 tahun yang lalu itu penuh damai dan juga penuh sejahtera. Sesudah kemenangan di Gunung Tabor itu kan sudah lewat. Nah, tetapi setelah Deborah dan Barak tidak ada lagi di sana, Bani Israel, bangsa Israel itu sudah melupakan Tuhan. Dan mereka mendapatkan kesulitan yang besar. Dan sekarang mereka memiliki musuh yang datang dari luar adik-adik. Nah adik-adik, mari kita dengar ya. Apa sih yang akan terjadi berikutnya? Yuk kita langsung saja dengar cerita firman Tuhan kita minggu ini. Sudah siap kan? Cekidot. Shalom teman-teman. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1-32. Dengan perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lalu lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dan dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya.
sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa. Tepung ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkannya, berfirman malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatkannya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhan Allahku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaannya ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatkannya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu, ia melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankanlah
lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka, siapakah seseorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarkan ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia saat dirobohkannya mezbah itu. Demikian firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Dan juga yang terpenting adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang bernama Gideon. Jadi adik-adik, dulu bangsa Israel ini menyembah patung. Hal itu membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel adik-adik karena mereka menyembah patung. Saat orang Midian datang ke tempat orang Israel tinggal pada saat itu, mereka lari ketakutan adik-adik. Dan juga mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan mereka tinggal di gua-gua. Setiap keluarga di kota dan juga di desa mengumpulkan sedikit bekal adik-adik untuk mereka bawa melarikan diri ke tempat persembunyian mereka yang ada di pegunungan. Dan saat orang Midian kembali ke negeri mereka, mereka juga kembali adik-adik ke tempat tinggal semula mereka. Tetapi saat mereka kembali, ternyata hasil ladang mereka dan juga hasil ternak mereka diambil semua oleh orang-orang Midian. Setelah orang-orang Midian merampas semua apa yang dipunya oleh orang Israel, mereka pun kembali memperbaiki ladang-ladang mereka adik-adik. Walaupun mereka tahu pada panen selanjutnya orang-orang Midian akan kembali lagi ke tempat mereka. Lalu bagaimana kata Tuhan? Jadi Tuhan mengirim seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Dan inilah yang dikatakan nabi kepada Bani Israel. Demikianlah yang Tuhan Allah umat Israel katakan. Aku telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Aku telah membawa kamu ke negeri Kanaan yang indah ini. Aku menolongmu menghalau orang yang menyiksa kamu dan memberikan tanah ini kepadamu. Aku berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu menyembah Allah orang-orang yang tinggal di negeri ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Dan karena itu adik-adik, orang Israel menjadi tahu kenapa Tuhan murka kepada orang-orang Israel dan membiarkan orang Midian mencuri hasil panen orang Israel tahun demi tahun. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka adik-adik karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bapak Yoas dan keluarganya tinggal di desa Opra di daerah suku Manasye. Nah, anak bungsunya ini bernama Gideon. Bapak Yoas adalah kepala desa dan ia mendirikan patung Asyera atau dewa kesuburan di depan rumahnya adik-adik. Dan di sampingnya terdapat sebuah mezbah tempat ia mempersembahkan korban untuk Baal. Dan juga orang Israel mempelajari hal ini dari penduduk Kanaan yang masih hidup di tengah-tengah mereka. Pada masa panen, Bapak Yoas memanggil anaknya dan menyuruh Gideon pergi untuk mengirik gandum sebelum orang Midian datang untuk merampasnya.
Gideon mengangkat sebuah karung gandum dan menaruhnya di atas bahunya. Tempat itu mudah ditemukan adik-adik karena dekat pohon tarbantin yang tinggi. Di sana Gideon mulai mengirik gandum itu, dan ketika Gideon berhenti sejenak untuk melepas lelah, perhatiannya tertarik pada pohon tarbantin itu adik-adik. Kira-kira ada apa ya? Gideon membuka matanya lebar-lebar. Di bawah pohon tarbantin itu duduklah seorang yang belum pernah dilihat oleh Gideon adik-adik. Teman-teman, siapa yang sedang berbicara dengan Gideon? Dari mana dia datang? Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Anak-anak, ayo! Ambil daging dan roti tak beragi, taruh di atas batu ini, dan tuangkan kaldunya. Menghilang. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Gideon hampir lupa dengan tugasnya untuk mengirik gandum adik-adik. Hari itu dia pulang terlambat. Dan dia tidak menceritakan kepada seorang pun tentang apa yang telah dia lihat dan dia alami tadi. Dan pada malam harinya ketika Gideon sedang berbaring di atas tempat tidurnya, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Ambillah seekor lembu jantan yang berumur 7 tahun milik ayahmu, dan runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan runtuhkanlah tiang berhala Asyera yang di sebelahnya. Lalu persembahkan lembu jantan sebagai korban bakaran. Gunakan kayu dari tiang berhala itu sebagai kayu bakaran." Gideon diam berbaring adik-adik. Ia merasa takut dan tidak mengerti maksud Tuhan. Bani Israel ditindas orang Midian karena mereka menyembah berhala. Dan sekarang mereka harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan mau supaya Gideon meruntuhkan mezbah Baal dan tiang berhala Asyera, kemudian mendirikan mezbah untuk Tuhan. Tetapi, bagaimana ia mengerjakan semua hal itu? Nah, jadi pada siang hari tidaklah mungkin. Jadi Gideon takut dibunuh orang adik-adik kalau dia mengerjakannya pada siang hari. Jadi, sebaiknya semua itu dia kerjakan pada malam hari selama masih gelap. Dan sebaiknya hal ini segera dilakukan walaupun Gideon gemetar karena takut. Gideon bangkit dari tempat tidurnya. Dengan diam-diam ia membangunkan 10 hamba yang melayani ayahnya. Bersama mereka ia meruntuhkan mezbah dewa Baal dan meruntuhkan tiang berhala Asyera.
Mereka menyusun batu-batu dan mendirikan mezbah untuk Tuhan Allah semesta alam. Kayu dari tiang keramat itu ditaruh di atasnya. Lembu jantan yang sudah disembelih dibakar di atas mezbah sebagai korban bakaran, seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu kemudian Gideon kembali tidur dan hatinya berdebar-debar dengan kencang, adik-adik. Pada keesokan pagi, kota Opra gempar, adik-adik. Orang-orang ramai berbicara. "Tidakkah kamu tahu apa yang terjadi?" kata mereka. "Hah? Tidak, ada apa?" kata mereka. Mezbah Baal itu telah diruntuhkan dan juga tiang berhala Asyera. Sebuah mezbah yang baru telah dibangun di tempat yang sama. "Hah? Benarkah?" kata mereka, adik-adik. "Marilah kita pergi dan melihatnya. Mari kita cari tahu siapa yang telah melakukan hal yang menakutkan ini," kata mereka. Banyak orang datang ke halaman di depan rumah Pak Yoas. Akhirnya mereka tahu bahwa Gideon, anak bungsu Pak Yoas, yang melakukan hal itu. Mereka sangat marah, adik-adik. Mereka menuntut agar Gideon dibawa keluar untuk dibunuh. Lalu Pak Yoas keluar dan berbicara pada mereka. Pagi itu Pak Yoas melihat apa yang dilakukan Gideon. Dan Pak Yoas tidak marah, adik-adik, karena ia ingat perkataan Nabi yang telah memperingatkan orang Israel tentang penyembahan berhala. Dan Pak Yoas setuju dengan apa yang dilakukan Gideon dan berkata kepada para tetangganya, "Apakah kamu mau menolong Baal? Apakah kamu berusaha untuk menyelamatkannya? Jika Baal itu Allah, ia dapat membela dirinya sendiri saat mezbahnya diruntuhkan orang." Itu kata Pak Yoas, adik-adik. Dan orang-orang di sana menarik napas panjang. "Hal itu benar juga," kata mereka. "Biarlah Baal sendiri yang melawan Gideon." Mulai saat itu, Gideon dinamakan Yerubbaal, yang artinya biarlah Baal berjuang dengan dia. Tetapi Baal tidak berbuat apa-apa. Itulah cerita firman Tuhan minggu ini, adik-adik, bagaimana Tuhan memilih dan memanggil, juga memberikan tugas untuk Gideon. Oke adik-adik kelas besar, itu tadi cerita yang telah disampaikan oleh Kak Yola. Oke, sekarang Kak Esther akan pimpin akhir ibadah kita di sekolah minggu kelas besar. Sebelum kita doa penutup, Kak Esther minta kalian semua berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita membawakan sebuah lagu dengan riang gembira. Musik. Kedua kakiku
adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kak Esther akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena di minggu yang indah ini kami boleh berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang baru saja kami dengar dan kami simak bersama-sama tidak berlalu begitu saja ya Bapa dalam kehidupan kami, tetapi boleh bertanam, berakar kuat dalam diri kami, dan boleh kami jadikan pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, dengan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bila kiranya orang tua kami senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan untuk membimbing dan mendidik kami sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, di masa pandemi COVID-19 ini kami mohon uluran tangan-Mu, dan kiranya Engkau mau tutup bungkus kami semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya kami memperoleh kekuatan, kami mendapat perlindungan yang hanya daripada Tuhan saja. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami satukan iman kami satukan hati kami, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami seperti biasa, seperti dulu lagi. Ampunilah salah dosa yang sudah kami perbuat ya Bapa, yang menyakiti hati-Mu, yang menyakiti Tuhan, yang selalu kami lakukan berulang-ulang. Bila kiranya kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, tutur kata kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, bila kiranya Engkau memberkati setiap ibadah sekolah minggu di dunia ini yang sampai saat ini masih dilaksanakan secara online. Kami yakin dan percaya apapun bentuk ibadah kami yakin Tuhan hadir dan Engkau mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kelas besar. Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya menunggu kalian untuk minggu depan. Jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mendengar suara di sekelilingku, sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu, tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Sampai masa tuaku tak pernah Kau berpaling dariku, hingga tetes